Anjing Soshine sedang bertugas. Lalu dia bisa mencium bau bom. Itu segera berteriak keras, menyela pidato wali kota. Polisi itu tiba-tiba menyadari bahayanya. Jadi dia melepaskan anjing pelayan. Soshine dengan cepat melompat ke platform. Kemudian menggonggong pada wali kota sedikit panik. Segera biarkan pengawal itu membawa Soshine pergi. Adegan berubah menjadi kekacauan. Kemudian tim khusus juga tiba di tempat kejadian. Ahli penjinak bom sekarang sudah mulai mencari bom. Bomnya bisa meledak kapan saja. Semua orang diam, tidak berani bergerak. Pakar juga takut berkeringat dingin. Mereka dengan hati-hati membuka kotak itu. Perlahan ambil bom dari dalam. Itu daging asap kadaluarsa. Semua orang tertawa. Pada titik ini, Sheriff sangat marah. Biarkan anjing itu pergi. Soshine baru saja merusak kehormatannya. Sedih rasanya pergi keluar. Anjing-anjing penjaga di sebelahnya juga memandang rendah dirinya. Soshine memandang semua orang dan dengan enggan pergi. Seekor anjing telah mencapai banyak prestasi. Tiba-tiba menjadi anjing liar. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi selanjutnya. Tiba-tiba seorang pedagang anjing memeluknya. Lalu masukkan ke dalam sangkar besi. Hari itu seseorang membawanya di atas meja. Soshine sekarang melihat sesuatu yang salah. Ternyata ada dokter kerdil Simon yang ingin merekayasa genetika anjing. Sebagai anjing profesional, tentu saja tidak bertindak sebagai kelinci percobaan. Itu di depan Simon, memuntahkan banyak air liur. Kemudian dengan cepat meninggalkan lab. Sama seperti itu, lab dikacaukan olehnya. Simon dan wali kota memberikan segalanya. Jadi akhirnya menangkap Soshine. Pada saat ini Soshine dengan cepat melompat ke rak ramuan lab. Dalam sekejap itu jatuh semua pil yang dipelajari dengan susah payah oleh Simon. Dalam sekejap, semuanya jatuh pada Soshine. Anjing itu memercikkan semua larutan ke tubuhnya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya memiliki muatan listrik. Simon merasa situasinya tidak baik. Segera tekan tombol untuk mengunci pintu. Tapi Soshine langsung menerobos kaca. Dia berlari ke jalan utama, tiba-tiba merasa sangat lapar. Jadi lari ke tempat pembuangan. Cari makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Tiba-tiba ada 3 anjing galak di depannya. Anjing pemimpin mengatakan ini adalah wilayah dia. Jika ingin makan dan tidur di sini, dia harus membayar biaya keamanan. Soshine tidak tahu sekarang. Dia sudah memiliki kekuatan super. Takut kabur. Sayangnya, dia ditabrak mobil. Tetapi pengemudi dengan cepat turun untuk memeriksa. Ternyata anjing itu baik-baik saja. Pria itu menganggap Soshine lucu jadi dia mengambilnya. Sesampainya di rumah, Soshine akhirnya bisa tidur nyenyak. Dalam mimpi, tubuhnya berangsur-angsur berubah. Bangun pagi-pagi, dia tidak bisa tahan lagi. Dia membuka lemari dan mengambil sekaleng makanan. Hasilnya tidak hati-hati menyemprot kedua output. Makanan memercik ke seluruh dinding. Soshine tidak tahu apa itu. Dia perlu makan dulu. Soshine bosan setelah makan ketika dia kenyang. Jadi dia merangkak di bawah sofa untuk mencari bola untuk dimainkan. Kemudian, pada saat ini, Tuan Jack telah pulang dari sekolah. Adegan di depan matanya buat dia tercengang. Jack bertanya pada Soshine apa yang terjadi. Tanpa diduga Soshine membuka mulutnya untuk berbicara. Bukan, saya tidak melakukannya. Anjing ini tidak sederhana. Itu duduk di kursi melihat gadis-gadis cantik. Pada saat ini, dia mendengar tangisan gadis itu minta tolong. Dari tempat yang jauh. Soshine mendengarnya dan bergegas ke sana. Tidak lama kemudian, itu di jalan utama. Soshine berjalan lebih cepat dan lebih cepat, seperti terbang ke atas. Dengan cepat melewati satu demi satu mobil. Tetapi pada saat ini sebuah mobil datang. Soshine tidak bisa mengelak sehingga dia ditabrak mobil. Tapi tabrakan itu membuat Soshine terbang lebih cepat.
Sama seperti itu, Soshine dengan cepat menjatuhkan kedua bajingan itu. Setelah itu, dia pergi dengan santai. Setelah ini Jack berkata kepada Soshine, "Kamu memiliki kekuatan super seperti itu. Mungkin seharusnya pengawal yang melindungi kota ini. Biarkan anjing menjadi lebih bergengsi." Jack bahkan membantunya membuat baju super anjing. Mengenakan kemeja ini membuatnya berbeda dari jenisnya. Sejak saat itu, dia melakukan perbuatan baik dan mengikuti jalan yang benar. Toko perhiasan dirampok. Soshine hanya gerakan ringan. Menjatuhkan bandit. Buat rekannya lari ketakutan. Mobil kehilangan kendali di jalan. Soshine mencengkeram bar asuransi dengan erat. Lalu biarkan mobil berhenti. Melihat rumah terbakar, Soshine mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kucing. Serahkan pada tempat yang aman. Semangat perbuatan baik Soshine telah menarik perhatian banyak surat kabar. Mereka bahkan membantunya membuat nama yang keren. Underdog. Wali kota, untuk berterima kasih padanya, telah menetapkan hari yang didedikasikan untuknya. Melihat Soshine telah menjadi pahlawan umat manusia. Anjing Mary yang pernah tidak memperhatikan Soshine. Sekarang dia memiliki sedikit naksir dengannya. Soshine memberitahu Mary bahwa selama dia meminta bantuan. "Jadi kapan saja, di mana saja, aku akan selalu ada di sampingmu." Jadi malam itu Mary mencoba panggil Soshine. Soshine benar-benar datang. Dan bawa Mary ke udara. Biarkan Mary menghabiskan malam yang tak terlupakan. Pengaruh Soshine semakin besar. Sangat cepat menarik perhatian Simon. Untuk mendapatkan kembali kekuatan Super Soshine, dia membiarkan juniornya menyamar sebagai wanita tua di rumah sebelah. Kali ini benar-benar menarik Soshine. Ketika Soshine menyelamatkan wanita tua itu, dia menemukan bahwa dia telah memenangkan rencananya. Pria itu memakai kalung itu dan ingin tangkapnya. Tapi bagaimana tali bisa menahannya? Soshine berlari seperti terbang, menyebabkan orang itu tergelincir di jalan. Tidak ada yang tahu berapa lama dia diseret. Sampai tali putus, Soshine baru berhenti. Bawahan yang tidak beruntung kembali untuk melayani Simon. Ketika Simon mendengar bahwa dia tidak dapat menangkap Soshine, dia sangat marah. Biarkan Soshine datang ke pintu sendiri. Dia langsung menangkap ayah Jack. Mengancam anjing untuk muncul. Soshine ada di sini ketika dia mendengar berita itu. Segera bawa Jack untuk menyelamatkan ayahnya. Demi keselamatan ayahnya, Soshine berkata kepada Simon. Dia secara sukarela mengembalikan kekuatan super kepada Simon. Jadi tidak ragu untuk memakan pil itu. Kekuatan super juga perlahan menghilang. Tapi Simon sekarang ada konspirasi yang lebih besar. Biarkan rencana selesai dengan lancar. Kesetiaan Simon mengunci Jack. Kemudian buat 3 pil kekuatan super baru. Terbagi di antara 3 anjing ganas. Anjing-anjing ganas menjadi anjing super setelah minum obat. Simon telah merencanakan begitu lama. Dia akhirnya muncul. Lihatlah. Dokter memberikan obat anjing. Tiba-tiba memberi mereka kekuatan super. Hari itu Simon membawa 3 anjing ke biro kota. Ikat wali kota. Dia ingin wali kota memberi dia $1 juta. Juga diancam kalau tidak memberi uang. Itu akan mengubah kota menjadi lautan asap. Wali kota setuju untuk itu demi keselamatan rakyat. Di sisi lain, Jack dan ayahnya dipenjara oleh Simon. Dilepas, bawa Soshine. Cepat pergi ke Departemen Layanan Sipil untuk meminta bantuan. Meskipun Soshine sekarang tidak memiliki kekuatan super, tapi indera penciumannya masih sangat bagus. Dengan cepat mencium bau bom di balai kota. Tidak peduli bahaya yang menyerbu ke dalam. Soshine masuk ke lubang ventilasi. Ikuti pipa ke aula utama. Tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Dan mendarat di bawah permukaan dunia. Dia mencoba menjaga keseimbangannya. Di atas model bola dunia. Tanpa diduga sekarang, bola dunia berguling, menyebabkan wali kota pingsan. Soshine mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Simon. Pil di sakunya jatuh. Soshine mengambil ramuan itu dan mendapatkan kembali kekuatan supernya.
Pada titik ini Simon memerintahkan ketiga anjing itu untuk menyerang. Bahkan dengan kekuatan super. Tapi Soshine tidak bisa mengalahkan ketiga anjing itu. Jadi dia mencoba meyakinkan yang tiga anjing yang lain. Bekerja keras untuk menasihati, sekarang saatnya untuk berbalik. Benar saja, tiga anjing itu tiba-tiba sadar. Memutuskan untuk bersekutu dengan Soshine untuk mengalahkan Simon. Simon melihat itu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia menekan tombol kontrol. Bom dengan cepat menghitung mundur. Di bawah koordinasi 4 anjing. Simon akhirnya menerima hukuman yang pantas. Dan wali kota juga berhasil diselamatkan. Tapi bahayanya belum dihilangkan. Bomnya akan meledak. Soshine melompat ke atas gedung. Dapatkan kecepatan tercepat untuk memegang bom. Lari ke tanah tak bertuan dan mempertaruhkan hidupnya untuk menggali. Itu membawa bom ke dasar bumi. Begitu bom itu dijatuhkan, bom itu meledak. Sama seperti itu, Soshine meninggalkan lubang di tanah. Jack dengan cepat datang untuk memeriksa. Dia memegang Soshine di tangannya. Soshine tidak bergerak saat ini. Dia pikir Soshine meninggalkannya. Sangat sedih. Saat ini, kelopak mata Soshine bergerak. Akhirnya terbangun. Itu terbang ke udara lagi. Lanjutkan misi untuk melindungi kota.